Runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Hosini Sidoarjo menyisakan duka sekaligus tanda tanya besar. Dugaan kesalahan konstruksi pun mencuat. Dan berikut penjelasan ahli struktur beton bertulang Institut Teknologi Surabaya, Ahmad Basofi Habib. Ya, baik Pak David. Jadi tadi kami sudah ditugaskan oleh ITS bekerja sama dengan Basarnas untuk tentu mengunjungi, dan fokus kami utama adalah membantu atau juga berdiskusi dengan Basarnas untuk penyelamatan korban-korban yang masih terjebak. Dan itu tentu menjadi fokus teman-teman, dan teman-teman Basarnas, BPBD, TNI, Polri sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan evakuasi. Nah, untuk identifikasi penyebab tentu saja ada banyak kandidat penyebab, tapi sangat tidak mungkin untuk menyimpulkan satu penyebab utama dalam waktu yang cepat. Jadi tetap butuh studi dan tentu nanti kepolisian yang mempunyai tanggung jawab untuk mempublikasikan ke masyarakat. Jadi untuk fokus teman-teman saat ini baik di lapangan maupun kami di ITS juga membantu untuk peralatan evakuasi, memberi masukan-masukan seperti itu. Untuk kemudian investigasi tentu ada tindak lanjut yang perlu dilakukan bersama oleh pihak-pihak terkait juga. Baik, kalau kita lihat gambar ini ya, bahkan mungkin dari 2 hari terakhir, ini bahkan disebut sebagai golden time begitu ya. Ini kan ada yang masih hidup di bawah sana. Sementara alat berat dikatakan tadi oleh Letjen BNPB Suharyanto ya, kalau tidak salah, itu juga mengatakan bahwa tidak bisa menggunakan, takutnya malah memperparah. Tapi apakah yang digunakan saat ini kalau Anda lihat untuk mengevakuasi ini, alat ini sudah mumpuni untuk bisa masuk ke dalam? Ya, baik. Jadi alat berat tentu saja menjadi metode lain. Dan semua alat berat sudah standby di sekitar lokasi. Jadi semua alat berat sudah standby oleh teman-teman Basarnas dan semuanya sudah menyediakan alat berat. Namun tentu saja di dalam reruntuhan ada korban-korban yang diindikasikan masih hidup, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi sejauh ini teman-teman dari Basarnas, rekan-rekan dari BPBD menggunakan alat-alat ringan, namun tentu sangat cukup kuat untuk menahan beban-beban di atasnya dengan tujuan bisa menyelamatkan yang hidup dengan aman dan tidak mengakibatkan pergeseran atau getaran berlebih untuk struktur yang bisa saja masih belum stabil. Dan memang alat berat adalah opsi terakhir ketika semua sudah dipastikan aman. Dan teman-teman tentu di lapangan butuh waktu untuk itu dan mengutamakan keselamatan yang masih hidup. Baik, kalau Anda medannya sangat rumit. Sangat rumit ya. Tapi kalau Anda lihat ini struktur betonnya ini kan sebenarnya kalau saat ini sepertinya sudah agak walaupun tadi Anda katakan tidak stabil. Nah, ini yang kita pengen tahu, seberapa tidak stabilnya jika terjadi goncangan, misalnya ada gempa bumi atau apakah ini akan membahayakan? Ya, tentu seperti di sore kemarin atau malam kemarin memang ada goncangan akibat gempa di Sumeneb, tapi memang pergerakannya tidak banyak. Teman-teman memang terganggu konsentrasinya dan tentu juga mengganggu operasional penyelamatan, tapi sejauh ini sudah bisa dikondisikan dan sudah stabil. Dan tadi sore saya lihat di berita sudah ada satu lagi yang berhasil dievakuasi dengan selamat. Jadi memang kondisinya insya Allah sudah stabil. Dan tadi ketika sudah dipastikan tidak ada resiko lebih besar, alat berat siap untuk digunakan. Jadi sudah ready, di sekeliling itu alat berat sudah ready semua. Baik, Mas Bas, ini kita di Indonesia ya, saya nggak tahu kalau di negara lain, tapi di Indonesia kecenderungannya orang itu kan kalau bangun rumah nyicil ya. Kadang ada bangunan yang duluan dibangun, tapi atasnya masih disisakan tonggak-tonggak untuk kemudian dibangun selanjutnya. Tampaknya yang ini demikian juga, jadi kemudian ada pengecoran lanjutan begitu. Apakah yang model seperti ini sebenarnya membahayakan? Mas Bas? Ya, betul. Jadi memang di sini memang kita, bisa diterima? Ya, sudah kedengar. Jadi memang dalam pembangunan tentu harus melalui step-step yang memang sudah disyaratkan baik di undang-undang maupun di standar keteknik sipilan. Jadi harus dimulai dengan perencanaan oleh ahli
dan eksekusi konstruksi oleh ahli, dan juga perawatan dan operasional sesuai rencana awal. Jadi itu yang memang harus diikuti. Nah, kita di sini memang pengawasan mungkin belum terlalu ketat, jadi masih kecolongan 1-2, apalagi di daerah-daerah gedung-gedung yang mungkin dibangun tanpa pengawasan yang ketat. Ya, semoga ini tentu menjadi pelajaran pahit yang sangat berharga untuk kita, utamanya kepada pengelola-pengelola gedung yang isinya berisi masyarakat dalam jumlah banyak. Jadi harus ditelaah sesuai standar yang berlaku, dan harapannya pengawasan dari pemerintah tentu dipertajam dan diperketat lagi supaya tidak kecolongan. Baik, memang kalau dari perspektif mitigasi risiko, tentunya tadi harus ada pengawasan yang baik. Tapi selain pengawasan, dalam artian bagaimana memperkuat pengawasan tersebut agar kasus ini tidak berulang kembali? Ya, kalau kita bicara hal pengawasan, tentu di sini tanggung jawabnya ada di pemerintah, terutama Pemda atau Pemkot masing-masing, untuk selalu mengawasi pembangunan yang dilakukan di daerahnya masing-masing, dan itu menjadi sangat penting sehingga kejadian seperti ini tidak perlu terulang lagi, apalagi dalam gedung yang jumlahnya masyarakat di dalamnya sangat banyak. Penting untuk dilakukan evaluasi, baik gedung yang sedang diberdirikan atau sedang dibangun atau gedung yang sudah berdiri. Jadi harus. Tapi regulasi kita sudah benar belum? Nah, regulasi sudah lengkap, aturan sudah lengkap, undang-undang sudah lengkap, standar keteknik sipilan sudah lengkap, tinggal eksekusi penegakan hukumnya dan pengawasan sudah lengkap semua. Baik, mungkin kembali lagi sedikit ke soal struktur ya. Kalau struktur yang susul menyusul, artinya setelah berapa tahun baru kemudian dibangun kembali, itu sebenarnya berbahaya atau tidak? Ketika pembangunan itu dilakukan sesuai perencanaan awal tidak masalah. Jadi misalnya kita bangun 3 lantai, di tahun pertama kita melakukan perencanaan, tapi di perencanaannya sudah 3 lantai. Jadi kita cicil sampai 3 lantai, bertahun-tahun ya nggak masalah, karena dari awal sudah direncanakan untuk 3 lantai. Nah, jika kita ragu, tentu saja kita harus memanggil ahli. Apakah suatu gedung bisa dilanjutkan atau tidak? Jika ragu, kalau secara protapnya begitu, secara protapnya ketika sedang dilakukan pengecoran seperti itu, apakah boleh digunakan gedung tersebut di lantai-lantai yang sudah dibangun sebelumnya? Ya, tentu saja sebaiknya segala aktivitas yang ada resiko sekecil apapun kan harus dihindari prinsipnya. Dihindari dalam arti mengamankan lokasi. Jadi kalau protap standar tentu saja suatu konstruksi harus dilakukan di daerah yang di lokasi yang sudah dikelirkan. Sudah steril, harusnya sudah tidak ada orang sama sekali. Aturan umum. Aturannya begitu ya. Berarti ini ada sesuatu yang ya artinya ada juga pelanggaran di sisi intunya ya, bahwa akhirnya tetap digunakan ya, walaupun sedang teman-teman kepolisian untuk menyimpulkan tentang pelanggaran itu kan di ranah kepolisian nanti. Baik, nah kalau bicara soal ini juga si orang yang atau tukang lah yang membangun, pemborongnya ataupun siapa, itu apakah semua mereka sudah masuk, menurut Anda sudah masuk dalam standarisasi untuk pembangunan seperti ini, ataukah memang ini bisa pakai orang-orang yang artinya tukang biasa yang memang udah biasa bangun rumah gitu? Ya tentu saja idealnya dan tentu sudah diatur di undang-undang, tentu semua bangunan harus dibangun oleh aplikator atau kontraktor yang bersertifikat dan mempunyai keahlian. Tentu saja itu sudah menjadi standar. Untuk di kasus ini tentu saja kita belum tahu sejauh mana siapa yang melakukan itu. Tentu menunggu rilis dari temuan-temuan dari rekan-rekan di kepolisian. Oke, baik. Berarti kan di sini kontraktornya juga harus bertanggung jawab ya, dan juga konsultan perencanaan. Semuanya harus ditelaah lebih lanjut sehingga ditemukan nanti siapa yang harus bertanggung jawab. Baik Mas Bas, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime, dan semoga ini ada cepat ditolong anak-anak yang ada dalam atau di bawah reruntuhan tersebut. Salam sehat selalu, selamat malam.